Jadi saya ingin katakan, kalau disebutkan khalaqa itu bentuk wujud. Kalau disebutkan ja'ala itu fungsi yang melekat pada wujud yang telah nyata itu, telah ada itu. Jelas sampai sini? Baik, sekarang masuk kembali ke An-Naba ayat 6. Di situ menggunakan khalaqa atau ja'ala? Balik lagi, baca sama-sama. Alam naj'alil arda naj'ala. Ini kan karena ada lam jadi sukun. Naj'al karena nyambung jadi kasrah. Naj'alil. Alam naj'alil arda. Naj'alil arda. Naj'al asalnya dari kata ja'ala. Jadi ayat ini bukan ingin berbicara tentang bentuk bumi, tapi ingin berbicara tentang fungsionalisasi bumi yang sudah terbentuk itu. Bagaimana bumi bisa digunakan? Bagaimana semua yang ada di bumi itu bisa dijalani untuk beraktivitas? Itu maksudnya. Jelas? Jadi kalau ingin tahu bentuk bumi, keluar dari bumi. Cek. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah ada isyarat tentang pembentukan bumi dalam Al-Quran? Ada. Cuman ayatnya bukan di sini. Nanti kalau sudah masuk suratnya kita bahas. Ada referensinya? Bisa. Quran surah ke-21 sejak bahkan menyatu dengan semuanya. Yang kelak ditemukan teori Big Bang itu kan. Ledakan besar, Big Bang. Quran surah ke-21 ayat 30. 1. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu enggak tahu bahwa Allah itu kuasa saat menciptakan langit dan bumi itu tadinya semua menyatu. Nyatu, satu bentuk. Kemudian terjadi ledakan besar. Dipisahkan, semua itu berpisah. Lalu ilmuwan meneliti, menganalisis sampai menyimpulkan, oh ternyata benar, asalnya bumi itu menyatu dalam satu bentuk yang sama, satu wujud, kemudian baru ada ledakan besar, terpecah-pecah sampai 13.700 miliar tahun baru jadi dingin, baru terbentuk bumi. Quran sudah menyampaikan itu jauh sebelum teorinya itu muncul. Jelas? Lagi, Quran surah ke-39 ayat ke-5. Ini umum dulu ya, nanti masuk ke surah itu, bahas itu kita akan uraikan. Kita masih di An-Naba. Pelan-pelan. Sudah? Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal ard. Nah, menggunakan kata khalaqa nih. Kalau bicara khalaqa, bicara bentuknya, bicara fungsinya? Oh, jelas? Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haqq. Ba-nya di situ namanya ba lil ghayah. Dengan tujuan yang benar untuk difungsikan. Jadi tidak mungkin Allah mencipta sesuatu tanpa fungsi, tanpa tujuan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Ba itu nanti fungsinya ada 14 dalam bahasa Arab. Nanti ba yang dimaksud di sini lil ghayah, dengan tujuan menerangkan kepada kita bahwa ada fungsi yang Allah tetapkan di langit dan bumi itu yang akan mengiringi kehidupan kita. Teruskan, belum selesai. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini yang paling indah. Lalu Allah melipat, mengganti maksudnya, cuman menggunakan kinayah di sini. Melipat siang dan malam bergantian. Yukawwir itu dari kata kawwara, yukawwiru takwiran. Dari kata qurrah asalnya. Qurrah itu kalau sekarang diterjemahkan dengan bola. Bola itu bentuknya apa? Karena itu ada yang mengatakan ada isyarat dari sini kalau berbicara bentuk bumi terlihat seperti bola, bentuknya bulat. Apakah bulatnya bulat murni, ataukah bulatnya setengah murni dan sebagainya. Yang penting berbentuk seperti bola kalau bicara bentukannya. Ya. Yukawwirul laila 'alan nahar, dilipat. Ini kalau bola itu diputar, ya, bola berputar enggak? Putar kan? Kalau diputar itu, diputar, bukankah seperti yang terlipat di atas ke bawah, yang bawah naik ke atas? Ya kan? Ini bahasa kiasan, majas dalam Quran. Jadi ketika Allah menampilkan malam, siangnya dilipat ke bawah. Maka yang ada di bawah merasakan malam, ya kan? Yang di atas merasakan siang. Demikian seterusnya berputar. Ya nggak mungkin kan kalau berputar kalau nggak bulat, ya kan? Benda yang kotak bisa diputar, cuman hancur kan? Ya kan? Nggak normal kan?
Maka kalau ingin berbicara tentang bentuk, silahkan keluar dari bumi. Cuma isyarat Quran menunjukkan bahwa bumi itu kalau bicara bentuk mendekati kepada bentuk seperti bola. Jadi bulat apa datar? Sekarang bisa nggak Anda beraktivitas di tempat yang bulat? Bisa nggak? Beraktivitas di tempat yang bulat bisa nggak? Tidur di atas ban bisa nggak? Tidur di atas ban bisa nggak? Bisa aja kalau bannya dihamparkan gitu kan? Bannya dihamparkan begini, kan? Didatarkan, bisa kita tidur di atasnya. Tapi kalau bannya bulat bagaimana? Maka inilah menjadikan kuasa Allah, menjadikan setiap titik di bumi yang bentuknya bulat seperti bola itu, setiap titiknya dihamparkan. Yang ada di dalam bulatan itu dihamparkan supaya kita nyaman beraktivitas di dalamnya. Itu maksudnya. Siapa yang bisa menjadikan satu benda yang bulat di dalamnya bisa datar? Kecuali Allah. Jadi kita menyatukan antara teori bulat dan datar dalam satu kajian yang sama. Jadi kalau ingin bicara bentuk keluar, kita temukan pasti kelihatan bulat seperti bola. Makanya kita katakan bola dunia. Iya. Halo? Betul kan? Tolong berikan globe bola dunia, gitu kan? Dibaca bentuk seperti bola, diputar. Jelas sampai sini? Baik, tapi bagaimana kita bisa beraktivitas di tempat yang bulat? Kalau bukan karena kuasa Allah, nggak mungkin bisa terjadi. Maka kata Allah, dari bentuk yang seperti ini, aku jadikan di dalamnya mudah beraktivitas karena aku hamparkan seperti hamparan.